Kan syuting untuk ibadah online gitu. Ibadah di online service. Semoga hasilnya bagus, tidak ada kendala. Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur halia. Amin. People of faith, some with smiles, others with fears that they face. Coba kasih sepatah dua kata. Sepatah. Dua patah. Next satu, action. God is good. God is good to us. All through time, every hour, every minute, God is good. God is good. Di masa seperti ini, kita perlu saling menyemangati. Oleh sebab itu, kita melayani, jemaat juga harus semangat. Semangat dong, harus tetap semangat. Kalian melayani, walaupun kalian ibadah di rumah harus tetap luar biasa. Karena kita di sini semua bekerja, mengerjakan ini semua dengan antusias semangat. Jadi kalian juga harus semangat. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Semangat. God bless you. Every little thing, every little thing, every little thing, everything will be alright. Ingat, jangan sampai Anda kehilangan fokus. Fokuskan diri Anda untuk memuji menyembah Tuhan pada ibadah online GBAP Service pada pagi hari ini. Jangan sampai iblis mendistract atau mengalihkan perhatian Anda ketika Anda memuji, menyembah Tuhan dan beribadah pada pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di ibadah online GBAP Service. Haleluya, mari sidang jemaat Tuhan kita sama-sama memuji Tuhan. Saya mau ajak si jemaat Tuhan untuk kita sama-sama beriman bahwa kuasa Tuhan masih ada buat kita semua. Dan percayalah bahwa mukjizat Tuhan ada buat kita semua, amin. Haleluya, dialah Allah Alfa dan Omega, dialah awal dan akhir. Haleluya, yuk mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari tepuk tangan di rumah kita semuanya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Dengan iman, hidupku penuh mukjizat. Amin. Katakan dari awal lagi, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku
Kami percaya Tuhan bahwa mukjizat itu nyata bagi setiap kami. Dan Engkau Tuhan menjadikan kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu melimpah atas kami Tuhan. Kami percaya Yesus, pengorbanan-Mu tidak sia-sia buat kami semua. Ya Bapa, jadikanlah kami semua Tuhan indah di mata-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang suci, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, ini setiap kami, jangan Tuhan buat kami Tuhan makin jauh dengan Engkau. Biarlah kami makin hari makin berkenan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami menyatakan bahwa kami akan datang ke hadirat-Mu dengan merendahkan hati kami Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami taat dan setia. Katakan, ku datang ya Bapa, yes Lord, dalam kerinduan. Ini kami ya Bapa, memandang keindahan-Mu. Sebab kami berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah, yes Lord, mulia, seturut karya-Mu ya Bapa. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Jadikan kami indah ya Bapa. Jadikan kami layak bagi-Mu Tuhan, agar
kuasa. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saya sedang jemaat Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di saat pandemi seperti ini. Mungkin kita semua putus harapan, tidak ada jalan keluar. Datang kepada Tuhan, minta hati taat dan setia kepadanya, karena sumber pengharapan hanya ada pada Yesus. Mari kita datang dengan rendah hati, kita katakan dengan sungguh-sungguh, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih lagi katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap, ajar kami hanya kepadamu, hanya padamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi, taat dan setia kepadamu Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bisa bertemu kali ini di dalam ibadah online, dan saya percaya Bapak Ibu semua yang menonton ibadah ini diberkati Tuhan dan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar tentang firman Tuhan kali ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang telah menyertai kami semua, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, walaupun pandemi COVID kali ini, tapi kami bisa bersama-sama berbakti melalui ibadah online kali ini. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau memberikan pengertian atas firman yang akan disampaikan, bahkan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sertai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan belajar tentang taat yang mendatangkan berkat. Nah saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang berkat, tentunya saudara sudah senyum-senyum aja ya. Pasti saudara senang dengan kata-kata berkat, senang dengan istilah berkat, karena yang saudara pikirkan mungkin saat ini adalah seperti anggapan orang biasa umumnya, menganggap berkat itulah adalah berkat materi, ya. Banyak orang-orang menganggap bahwa berkat itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang diharap-harapkan, sebagai gambaran bahwa inilah yang ingin aku capai kalau aku menjalani taat, yaitu berkat materi. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana ketaatan yang sebenarnya, bagaimana berkat yang Tuhan janjikan, apakah hanya berkat materi, apakah berkat yang hanya yang Allah inginkan buat saudara saja, ataukah juga buat orang lain, ataukah bukan hanya yang Tuhan tentukan berkat itu adalah yang sempurna buat hidup saudara, bukan hanya sekedar dari berkat materi. Baik, di dalam kehidupan manusia pada dasarnya ketika ia ingin melakukan suatu tindakan, pasti dia akan memikirkan satu hal di bagaimana dia harus memilih. Begitu saudara bangun tidur ya, apakah saudara memilih untuk melakukan doa pagi saat teduh, ataukah
saudara memilih untuk melanjutkannya dengan tidur lagi. Nah, itu adalah dua hal yang bertentangan, ada pilihan di dalam saudara menjalani ketaatan. Nah, kalau kita lihat konteks daripada bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, di mana Abraham, ya kalau kita lihat Kejadian 12, dikatakan Abraham dipanggil oleh Allah sendiri. Allah memanggil Abraham. Pada saat itu Abraham dengan keluarganya yang utuh, sanak familinya semua di rumah bapaknya, dia berkumpul bersama dalam kenyamanannya. Dikatakan bahwa Allah memanggil Abraham untuk keluar dari kenyamanan itu, keluar dari Ur Kasdim, untuk ke tempat, suatu tempat yang Allah katakan yang akan ditentukan, yang Allah akan berikan. Namun tidak dikasih tahu tempatnya di mana saat itu. Tapi Abraham dengan taat, dikatakan dia mengikuti daripada rencana Bapa itu. Dan dia pergi keluar dan sampailah dalam proses perjalanannya ke dalam tanah Kanaan. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa ada satu yang tegas yang Tuhan ajarkan buat bangsa Israel. Sebelum Abraham dipanggil, maka kalau kita melihat waktu itu Musa melalui hukum Tauratnya, kita melihat di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 28. Dikatakan demikian. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini juga. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikut Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, firman Allah mempertegas bahwa kalau kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami yang namanya berkat. Itu adalah pilihan. Dikatakan aku perhadapkan kepadamu hari ini, dikatakan pada umat Israel tentang bagaimana ia memilih berkat atau kutuk. Berkat apabila bangsa Israel mengikuti seluruh perintah-perintah Allah. Tapi akan menerima kutuk apabila dia tidak menjalani seluruh perintah-perintah Allah itu. Nah, di dalam Ulangan 30 ayat 15 dikatakan bahwa berkat itu bicara juga tentang kehidupan, keberuntungan, saudara. Lalu tentang bicara kalau kutuk itu tentang kematian ataupun dengan penyiksaan, ya, kecelakaan. Nah, sekarang tinggal pilih. Di perjanjian lama dipertegas. Ada garis yang harus kita tidak boleh lewat. Kalau saudara mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka yang datang adalah berkat. Tapi kalau saat itu saudara mengambil keputusan, saya tidak mau taat, yang itu adalah saudara akan terima adalah kecelakaan, ketidakbahagiaan di dalam segala hidup saudara. Nah, ini juga terjadi di dalam bangsa Israel. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel berkali-kali ya jatuh dalam dosa, dan akhirnya Allah, kita lihat dia mengajak bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, untuk masuk dalam satu tanah perjanjian. Itu pun mereka masih bersungut-sungut, itu pun mereka masih tidak taat. Dan kita mulai melihat ketidaktaatan tidak mendatangkan berkat buat mereka. Ketidaktaatan akhirnya membuat mereka berputar-putar 40 tahun di tanah Mesir. Ya, bahkan Musa sendiri tidak dapat masuk dalam tanah Kanaan dan hanya bisa melihat dari jauh saja. Nah, ini akibat dosa. Nah, kalau kita bicara tentang tadi ketaatan, berarti harus ada sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari bahasa aslinya tentang kata dosa, ya, kalau kita dosa, kita melihat di bahasa Yunaninya berarti hamarsia. Hamarsia itu berarti dia meleset dari sasaran. Nah, artinya kalau orang yang tidak taat, itu berarti orang yang juga tidak sesuai dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Artinya dia itu meleset pada sasarannya. Jadi boleh disimpulkan bahwa orang yang tidak taat adalah orang yang berdosa. Nah, saudara, kita melihat dulu. Yesus pernah bilang begini. Apa sih yang disebut dengan orang Kristen? Apa sih yang disebut dengan murid-muridku? Nah, di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan bahwa hanya ada 3. Ya. Engkau dikatakan murid-murid akan menjadi murid-muridku apabila engkau yang pertama dikatakan menyangkal diri, Bapak Ibu sekalian. Ya, menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri adalah mengatakan tidak untuk segala kepentingan yang
aku ingini, daging ini ingini. Nah, pertanyaannya apakah kita taat pada daging ini ataukah taat pada perintah Tuhan? Jadi jelas Tuhan katakan engkau akan menjadi murid-muridku. Engkau orang-orang Kristen, berarti pengikut Kristus. Sehingga engkau berkatakan, Tuhan boleh katakan bahwa engkau adalah muridku bila engkau menyangkal diri. Pertama, ya, menyangkal dirinya. Memberikan ruang bagi Tuhan untuk rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mentaati perintah Tuhan yang terjadi, bukan keinginan daging saudara. Itu yang disebut menyangkal diri. Menolak, mengatakan aku tidak. Tapi biar Tuhan yang bertahta dalam hidup saya dan rencana Tuhan yang terjadi di hidup saya. Nah ini, pertama menyangkal diri. Lalu yang kedua adalah pikul salib. Perhatikan kata pikul salib. Memikul salib dalam keadaan apapun. Tuhan bisa memberikan contoh bahwa dalam kehidupannya. Bukan hanya kita menerima berkat saja. Bukan kita hanya taat karena berkat saja. Ya, tapi kita boleh mentaati Tuhan. Karena kita melihat bahwa di dalam penderitaan, di dalam suatu saat kita menerima pencobaan, hidup kita mengalami beban, itu merupakan bagian dari ketaatan. Jadi kita boleh melihat 3 hal sebagai orang Kristen. Kita menyangkal diri, ya, memikul salib. Ya. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan, memikul salibnya setiap hari. Bayangkan saudara, setiap hari kita pikul salib. Artinya beban apapun, permasalahan apapun, hidup saudara yang terjadi setiap hari, saudara harus pikul itu. Ya, saudara harus terima apapun, baik ataupun tidak baik. Nah ini yang disebut berkat. Nanti kita belajar berkat yang bagaimana. Kadang-kadang kan orang mau terima berkat yang baik-baiknya saja. Ya kadang-kadang kita mau terima yang sesuai tadi keinginan kita. Padahal tadi dikatakan mari murid-murid yang menjadi murid-muridku yang menyangkal dirinya. Ya, menanggalkan keegoisan akunya. Ya, berpikir untuk orang lain. Berpikir untuk bagaimana kita kebenaran itu bisa orang lain melihat tampil di depan kita. Tampil ada dalam diri kita. Sehingga kita boleh bersaksi, boleh dengan jiwa-jiwa. Kristus ada dalam hidup kita. Sehingga kita boleh melihat bahwa banyak nanti jiwa-jiwa yang diselamatkan karena kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini. Nah baik, tadi kita sudah melihat bahwa kekristenan adalah orang yang menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Nah kalau kita lihat taat mendatangkan berkat. Nah saya coba membreakdown lagi. Taat yang bagaimana sih kalau itu menyenangkan hati Tuhan dan bisa mendatangkan berkat? Apakah setiap taat pasti mendatangkan berkat? Nah kita belajar ya. Hari ini saya coba yang pertama ya. Saya meluruskan dulu bahwa kita taat bukan karena suatu perintah. Bukan hanya satu perintah saja. Tapi kita taat merupakan bagian dari ekspresi ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita atas apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita. Karunia Dia yang begitu besar, ya, sudah mengangkat kita, menyelamatkan kita, dan yang terpenting adalah sudah memberikan kita keselamatan yang kekal dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang merasa sudah diselamatkan inilah pasti saya percaya bahwa dengan hati yang tulus paling tidak dia akan tunduk, hormat dan taat kepada Allahnya itu. Nah jadi sebelum kita menjalani perintah Tuhan itu, pasti kita punya rasa syukur kita. Respon kita atas kasih Kristus kepada kita. Yang seperti saya katakan tadi. Nah jadi yang pertama, ketaatan itu akan mendatangkan berkat, menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati kita. Kalau satu, ketaatan itu dilakukan dengan tulus. Dengan sungguh-sungguh kepada Allahnya. Sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Nah saya bacakan di dalam Yohanes 6 ayat 38 dan 39. Dikatakan demikian. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bayangkan saudara. Yesus sendiri berkata sebab aku turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku. Kehendak pribadinya. Tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus sendiri sudah memberikan contoh ketaatan yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang perfect, yang sempurna. Bahwa Dia dengan tulus, ikhlas turun ke dunia untuk mengangkat kita.
untuk membebaskan kita dari dosa. Dan dikatakan bahwa bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kehendaknya sendiri. Tapi dikatakan melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia, mengutus aku dikatakan. Jadi Yesus adalah satu contoh daripada ketaatan yang tulus. Karena dia mencintai Bapanya dan dia juga mencintai ciptaannya. Nah hal ini juga diperkuat lagi Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketaatan yang tulus sungguh-sungguh itu akan membuat kita kuat, tough dalam kita melewati masa-masa sulit. Kita lihat waktu Yesus di Taman Getsemani. Waktu saat-saatnya dia sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Pergumulan batin yang begitu kuat. Saat itu dia berdoa. Kalau kita lihat di Alkitab dikatakan sampai dia punya keringatnya keluar butiran-butiran darah. Ini menandakan stres berat dia saudara. Dia merasa secara daging kemanusiaannya merasa takut untuk mengalami apa yang terjadi besok atau beberapa hari kemudian dia disalibkan. Ini yang terjadi. Tapi kita boleh melihat begitu tulus ketaatannya kepada Bapa. Sampai akhirnya dia berkata, biarlah kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Dan ini terjadi dan tergenapi. Coba bayangkan kalau dia berkata pada murid-muridnya, dikatakan bahwa engkau adalah sahabatku jika engkau melakukan segala perintah-perintahku. Tetapi pada akhirnya di kayu salib dia gagal. Dan dia tidak melakukan seperti yang diajarkan pada murid-muridnya. Pasti saat ini tidak ada lagi yang namanya kekristenan. Amin. Pasti kita semua iman-iman kita tidak akan percaya namanya Yesus. Tapi justru puji Tuhan. Dia memberi contoh teladan yang sempurna. Yang pertama tadi. Dia melakukan ketaatan dengan tulus. Sehingga dia melakukannya dengan sempurna. Dan mengakhirinya dengan sempurna dengan kemenangannya di kayu salib. Dan menggenapinya. Nah ini saudara yang pertama. Supaya bagaimana ketaatan itu bisa mendatangkan berkat. Ya berarti saudara lakukan dengan tulus. Tulus artinya tidak pernah ada motivasi sekecil apapun untuk kepentingan saudara. Ya, jangan seperti begini kan banyak saudara. Aduh dalam hal memberi misalnya. Kita mungkin sudah dibiasakan bahwa kita akan memberi 100 nanti kita dikali lipatkan menerima berkali-kali lipat. Nah saudara mempunyai tujuan waktu saudara memberi. Saudara taatnya membenar. Taatnya memang benar saudara memberi. Tapi saudara punya motivasi. Saudara tidak tulus waktu saudara memberi. Saudara berharap Tuhan akan melimpahkan berkali-kali lipat. Nah itu saudara. Padahal bukan yang itu yang Tuhan maksud. Pada saat saudara memberi itu bagian daripada kewajiban saudara. Sebagai tanda kasih saudara kepada Tuhan. Bahkan Roma 12 dikatakan bukan hanya sebagian, bukan hanya 1/10. Kalau Tuhan gerakkan dikatakan seluruh hidupmu. Ya, seluruh bahkan boleh berarti bahwa setiap langkah hidup saudara bukan hanya materi saja. Tapi juga waktu saudara. Pekerjaan saudara. Ya, kepintaran saudara berikan untuk Tuhan. Apapun yang saudara berikan itu hanya untuk Tuhan. Nah artinya jadi berikan dengan tulus yang pertama. Dengan sungguh-sungguh. Tanpa motivasi di balik itu. Yang kedua, bagaimana ketaatan itu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati kita. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin orang salah kaprah, salah mengerti tentang berkat. Karena berkat itu sendiri Tuhan katakan sempurna. Berkat yang ada Tuhan berikan itu sempurna. Artinya apa? Bukan hanya materi tapi berkat rumah tangga. Damai sejahtera, perlindungan, ya. Semua yang Tuhan memelihara hidup kita itu bagian dari berkat. Karena kalau kita melihat dari kata berkat yang sesungguhnya itu adalah dikatakan eologia, ya, dari kata kerja yang mengatakan bahwa itu suatu eo dan lego. Ya, jadi ada katakan eo itu ada baik dan lego perkataan. Jadi sebenarnya itu ucapan perkataan yang diucapkan dari otoritas yang tinggi untuk memberkati, untuk mengatakan hal-hal yang baik. Dan itu diharapkan bagi yang menerima berkat itu terjadi. Kalau saya katakan saya memberkati engkau, maka engkau rumah tanggamu akan beranak cucu dan diberkati berkalimpah-limpah, maka terjadi. Dia berharap terjadi. Nah itu suatu perkataan. Tapi berkat yang Tuhan inginkan adalah berkat yang sempurna. Berkat yang seluruhnya, yang lengkap. Ya, jadi dikatakan kebenaran itulah bulat, lengkap semua, tidak sebagian-sebagian. Itulah sebabnya dikatakan bahwa yang kedua bahwa ketaatan yang bagaimana yang harus kita bisa menggerakkan itu berkat
terjadi dalam hidup kita adalah yang mutlak, yang seluruhnya, yang genap. Ya, dalam arti kata genap itu adalah telios, ya, lengkap semuanya. Jadi saudara jangan mau nanti sekarang kalau kita sudah mengerti tentang berkat, jangan mau kita hanya minta Tuhan berkati kami, rumah tangga kami, yang saudara sebutkan materi semua. Tapi biarlah berkat yang sempurna Tuhan berikan. Tuhan bukan hanya materi. Tuhan tahu kebutuhanmu. Pasti, itu pasti. Tuhan akan cukupimu. Burung-burung di udara saya Tuhan katakan Tuhan cukupi, Tuhan pelihara. Apalagi hidupmu yang percaya Tuhan. Tapi berkat yang sempurna. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ya. Berkat atas rumah tanggamu baik, hubungan suami istri, hubungan kamu dengan anak, semua berjalan dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang disebut dengan berkat yang sempurna. Jadi hati-hati ya waktu kita berdoa, waktu kita salah mengerti tentang berkat, nanti saudara akan terjebak dengan yang namanya berkat materi. Kesuksesan itu hanya sebagian daripada berkat Tuhan. Ada banyak-banyak berkat Tuhan. Survei menentukan Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang yang sudah sukses disurvei dan 50% mengatakan demikian bahwa setelah dia duduk di puncak kesuksesan, dia mengatakan kesuksesan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesehatan dan damai sejahtera yang dia terima. 50-60% mengatakan kesuksesan itu bagian terakhir. Keuangan materi itu bagian terakhir, tapi hidup punya damai sejahtera. Hidup punya sukacita itu yang utama dan sehat itu juga yang utama. Itu saudara. Jadi saudara minta, apalagi saat pandemi sekarang kita melihat banyak orang-orang yang punya materi, punya uang banyak, tidak bisa lakukan apa-apa Bapak Ibu sekalian ya. Saya banyak dengar bahwa mereka sekarang walaupun mereka punya uang banyak yang biasanya sebulan sekali bisa jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat yang bisnis kelas semua, sekarang mau keluar negeri aja susah. Ya, banyak negara-negara membatasi untuk tidak bisa masuk ke sana. Punya uang tapi mereka tidak bisa mau apa-apa untuk kesenangan pribadi dia. Dan saya percaya inilah bagian daripada rencana Tuhan melalui pandemi ini. Untuk memproses kita melalui ketaatan. Ya, kalau kita lihat banyak orang-orang sebelum pandemi ini. Rumah tangganya jauh dengan istri, jarang berbicara mungkin, jarang berkomunikasi. Apalagi hubungan dengan Tuhan. Tapi saat pandemi ini kita boleh bersama-sama dekat ya dengan anak-anak. Ya sekarang kalau kita lihat anak-anak sekolah dengan online, papa mamanya nemani sekarang masih bisa ada waktu. Lakukan, ini kesempatan untuk kita siap menerima berkat tadi, berkat rumah tangga tadi. Ya, jadi berkat itu harus keseluruhan, mutlak. Jangan saudara pilih-pilih. Ya ini yang kesalahannya. Dan ini saya mau garis bawahi bahwa semua ya dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa barang siapa yang menuruti perintah-perintahku dan melakukannya, ia adalah sahabat-sahabatku. Barang siapa yang melakukannya, dia akan diberkati. Nah, itu yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah mengerti tentang berkat, kita sudah mengerti tentang ketaatan. Yang pertama tidak harus tulus, ketaatan tidak boleh punya motivasi. Lalu kedua, ketaatan untuk mendatangkan berkat itu harus seluruhnya ya yang saudara doakan, yang saudara lakukan. Tidak boleh setengah-setengah. Dan ketiga, ketaatan itu saudara adalah harus dilakukan dengan perbuatan. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius dikatakan demikian, dikatakan bahwa ada cerita perumpamaan tentang dua orang pemuda. Ya, dikatakan bahwa seorang bapaknya punya ladang di anggur, lalu dipanggil yang sulung, lalu dia berkata, "Nak, engkau pergi dan engkau kerjakanlah ya, untuk menggarap ladangnya." Lalu pemuda itu mengatakan, "Iya Bapak." Lalu dikatakan firman Tuhan katakan dia akhirnya tidak pergi. Dia hanya berkata, "Iya Bapak," lalu dia tidak melakukannya. Lalu dipanggillah yang kedua, anak yang kedua. Sama pertanyaan itu dan dia memerintahkan anak-anaknya, dia bilang yang kedua ini, "Anak, engkau pergi dan kerjakanlah untuk menggarap daripada dari ladang anggur dari bapaknya." Anak kedua ini berkata, "Tidak," ya, karena dia merasa, "Saya tidak mau kerja berat, saya kan anak papa, saya punya kebun anggur banyak, kenapa saya harus mengerjakannya?" Dia bilang tidak.
Lalu setelah dia bilang berkata tidak, dalam hatinya dia menyesal, saudara. Firman katakan dia menyesal, lalu akhirnya dia melakukan juga. Dia pergi dan dia mengerjakannya. Perhatikan kata-kata dia pergi dan dia mengerjakannya. Pada saat dia pergi, dia harus sampai ke tujuan di mana tempat dia untuk menggarap ladang anggurnya. Dan dia harus melakukan pekerjaannya. Nah, ini perintah Bapaknya. Nah, dari dua hal ini Yesus dalam perumpamaan ini melemparkan pertanyaan kepada ahli Taurat saat itu. Yang manakah dari kedua orang perumpamaan ini, anak ini yang melakukan kehendak Bapa? Lalu dari ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa yang kedua, yang menyesal lalu dia pergi juga. Nah, jadi yang ketiga, jadi ketaatan itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau Tuhan suruh kita mengerjakan sesuatu, taat pada firman Tuhan, kita tidak boleh tanggung-tanggung, kita hanya pergi saja. Kita belum sampai tujuan, kita hanya berkata iya saja, tapi kita tidak mengerjakannya. Kalau Tuhan suruh saat ini misalnya, ya anak-anak muda kan banyak nih, ayo kembangkan bakatmu, ajar anak-anak muda untuk main gitar, ajar mereka di dalam PA atau persekutuan doa ataupun kul, ajak mereka jadi ketua di sana. Oh jangan dah Pak, saya belum saatnya. Nah artinya saudara, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda semua, itu harus menolak daripada kehendak Bapa. Di mana waktunya saudara harus mengerjakannya. Saudara mengatakan kadang-kadang iya nanti saya kerjakan. Tapi tidak dikerjakan juga. Oh pasti tanya lagi, udah ada kulnya apa belum? Tapi itu tidak, oh belum, saya belum siap. Nah, jangan terjadi seperti itu karena itulah yang Tuhan tidak menghendaki. Bapak tidak menghendaki kesepian. Bapak tidak menghendaki hal-hal demikian. Yang ketiga tadi dikatakan taat itu harus dilakukan, saudara. Ya, harus dilakukan. Yohanes 6 ayat 38 tadi dikatakan bahwa bukan untuk melakukan hendakku tapi untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus sudah memberi contoh bahwa dia melakukan kehendak Bapa. Kita belajar daripada Yesus untuk melakukan semua yang dilakukan kehendak Bapa. Nah, saya mau tekankan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hati-hati. Pada saat kita melakukan ketaatan itu, jalani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Pada saat kita melakukan ketaatan itu, kita lakukan dengan sempurna. Seluruhnya, tidak boleh pilih-pilih. Saya melakukan taat ini, tapi saya mau dengan berkat yang ini aja. Tapi Tuhan kasihkan buat kita adalah berkat yang sempurna. Yang ketiga tadi, ketaatan itu akan mendatangkan berkat apabila kita melakukannya dengan perbuatan. Ya, kalau kita tidak melakukan dengan perbuatan, kita baru hanya setengah jalan, itu berarti kita tidak melakukan kehendak Bapa. Dan kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, berarti kita tidak taat. Seperti saya katakan tadi, ketidaktaatan itu akan mendatangkan dosa, hamarsia, menyimpang, meleset daripada yang Allah perintahkan. Nah, saudara, ada satu saya mau cerita tentang satu pengusaha minyak yang terkenal di era tahun 1970-60 sekian ya. Yang namanya John Paul Getty. Ya, saudara perhatikan, orang ini sangat diberkati Bapak Ibu sekalian ya. Pada zamannya dia menguasai perusahaan minyak Amerika dan dia salah satu orang yang terkaya di sana. Waktu itu sangat terkenal, kekayaannya melimpah. Namun juga dia dijuluki seorang terkikir, terpelit di dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahkan sampai akhir dia dipanggil Tuhan, dikatakan bahwa aku adalah orang yang sukses, bisa menguasai materi semua harta, diberkati. Tapi satu hal yang aku tidak bisa sukses adalah menjaga keluarganya. Perhatikan, dia adalah taat untuk melakukan bisnisnya. Mungkin taatnya dia adalah mengambil semua apa yang dia ingini. Dia lakukan semua. Mungkin dia kerja keras, tapi dia lupa untuk hidup di dalam Tuhan. Dia lupa taat harus dari sisi rohani yang lain. Dia katakan, aku gagal dalam rumah tanggaku. Dia adalah orang terpelit. Dia cucunya diculik dalam satu ketika cucunya diculik dan diberikan surat tebusan. Surat tebusan itu dilampirkan telinga daripada cucunya. Dipotong telinga cucunya. Begitu dia baca untuk diterima, untuk menebus
cucunya itu. Dia tidak lakukan. Saking pelitnya saudara. Dia tidak lakukan. Tidak lakukan. Dan ketika anaknya pada umur 10 tahun juga sakit tumor. Ya, akhirnya dia menolak bayar rumah sakit. Dia bilang sama istrinya, ini anak dari istri yang kelima. Dia bilang, saya tidak akan membayar rumah sakit lebih dari $10. Kalau $10 boleh. Tapi lebih dari itu tidak ada lagi biaya ongkos rumah sakit. Berapa bulan kemudian anak ini meninggal. Saudara. Kepahitan terjadi dalam rumah tangganya. Dan sampai akhirnya kemarin saya dengar di tahun 2019 cucu daripada Jane Paul Getty ini yang wanita juga hidupnya berantakan. Kawin dengan LGBT, sama-sama wanita tapi transgender. Ya kalau kita melihat semua ini, mereka taat karena taat kepada dunia. Mereka taat atas hal-hal yang mereka ingini, mereka sukai. Tapi tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan. Tidak taat pada perintah-perintah Tuhan. Yang akhirnya tidak mendatangkan berkat dalam hidup mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi COVID ini, mari kita bergandengan tangan bersama. Semua melalui tubuh-tubuh Kristus. Semua saudara-saudara kita semua yang ada dimanapun saudara. Kita taat sungguh-sungguh. Kalau kita melihat tetangga kita dalam keadaan kekurangan, Tuhan gerakan, berkati dia. Saudara punya kelebihan apapun, mau memberkati orang lain, berkati dia. Karena kalau kita melihat sekarang, kondisi sekarang ini tidak akan lebih baik. Tapi Tuhan, saya percaya berkat Tuhan akan selalu menyertai, memelihara, melindungi hidup kita. Kalau kita juga melihat orang-orang yang punya uang banyak tidak bisa keluar negeri lagi sekarang. Bukankah akan lebih baik uang-uang itu kita salurkan bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkan. Ya, Tuhan bilang, jika engkau mengasihiku, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kita bisa melihat orang lain, itu merupakan perintah juga. Perintah yang harus kita lakukan. Kalau saudara dituntut untuk memberikan gereja dengan angka yang tertentu, karena Tuhan digerakkan oleh Tuhan, Tuhan saudara berikan. Saya katakan tadi Roma 12, persembahkan seluruh hidupmu, bukan hanya 1/10 saja. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita akan berdoa dulu untuk mengakhiri firman Tuhan. Bapak terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan. Kami percaya ada suatu berkat yang besar di dalam kami taat akan Engkau. Kami taat pada Tuhan karena kami mengucap syukur. Kami berterima kasih atas berkat yang begitu besar bagi kami. Anugerah kami, keselamatan kami. Kami taat kepada Tuhan yang seutuhnya. Kami tidak akan memilih hanya berkat yang ini, tapi Tuhan menyertai kami dengan berkat yang sempurna, perlindungan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan kasih Tuhan itu sempurna untuk seluruh hidup kami. Bahkan bukan hanya berkat materi ataupun kesukses apapun, tapi kami percaya kasih Tuhan, karunia Tuhan menyertai kami semua. Dan berkat itu harus kami lakukan. Untuk kami menerima berkat itu, kami akan menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami. Kami juga akan memberkati mereka, supaya kami boleh melihat berkat itu mengalir atas ketaatan kami. Dan orang-orang melihat nama Yesus dipermuliakan mulai saat ini. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam tengah kondisi COVID ini. Kami percaya di dalam saat kesusahan mereka Engkau Tuhan tolong. Mereka Engkau Tuhan berkati. Tuhan lindungi. Tuhan jaga pelihara kehidupan mereka Tuhan. Karena kami percaya mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini rumah tangga yang saat ini sedang bergumul. Kami percaya kasih Allah menyertai rumah tangga mereka. Kasih Allah akan mempersatukan kehidupan mereka. Dan di dalam rumah tangga ini akan terlihat gloria, kemenangan atas nama Tuhan di tempat ini. Di rumah ini. Sehingga jemaat tetangga-tetangga akan melihat nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sertai jemaat-Mu. Semuanya, bisnis mereka, usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita satukan hati, kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan.
Bapa, kami menaikkan doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Seluruh sedang jemaat-Mu yang ada di rumah, baik pun dimanapun mereka berada Tuhan, kami bersatu hati berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memperkatakan shalom atas Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar kuasa Allah meliputi Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin di bangsa kami, pemimpin yang paling tertinggi sampai yang tingkat terendah Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat roh takut akan Tuhan, kesehatan daripada Allah turun atas setiap para pemimpin kami. Berkati Tuhan juga setiap masyarakat Indonesia, supaya setiap kami sebagai masyarakat boleh menjadikan tugas kami, melakukan tugas kami dengan baik Tuhan. Dan kami berkati juga setiap orang-orang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa bilur-bilur kesembuhan daripada Allah mengalir atas setiap mereka yang sakit. Engkau menyembuhkan Tuhan, biar kuasa Allah bekerja di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Belas kasihan Tuhan turun atas setiap mereka yang sakit. Dan kami berdoa juga Tuhan bersatu hati memberkati gereja-Mu GBAP Bunga Bakung Tuhan, dimanapun berada Tuhan, yang di daerah-daerah bahkan di kota-kota Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja-Mu boleh tetap bertahan, boleh tetap menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Di daerah Tuhan kami percaya Tuhan berkati setiap para gembala-gembala yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan berkati juga terkhusus untuk GBAP Robinson, biar Tuhan berkati Ibu Mary, Kau berkati Tuhan Pak Henroto, Tuhan berkati seluruh jajaran yang ada. Tuhan berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Berkati gereja-Mu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Setiap pelayan yang melayani Tuhan Kau urapi, Kau berkati di dalam nama Yesus Kristus. Proteksi setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami bersatu hati juga memberkati seluruh sedang jemaat Tuhan, dimanapun berada. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dan kehadiran-Mu nyata bagi setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kesehatan, kekuatan, berkat daripada Allah Tuhan turun atas setiap mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan Engkau Allah yang akan bekerja, Allah yang terus memimpin, Allah yang terus menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terlalu percaya setiap doa-doa kami Tuhan dengar, dan kami akan terima jawaban Tuhan tepat pada waktunya, indah pada saatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar bahwa ketaatan mendatangkan berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semua memiliki ketaatan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Kita bisa melawan tipu daya iblis yang menyerang kehidupan kita. Kita bisa menang atas pencobaan, dan kita bisa melewati setiap ujian yang kita alami ketika kita taat kepada firman Tuhan. Memberikan persembahan adalah salah satu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari jangan lupa kita memberikan persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ketika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu kita memiliki kewajiban untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan belajar kembali minggu depan yang akan membahas diberkati untuk memberkati. Stay tune di channel GBAP Bunga Bakung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kali ini kiranya berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus, serta penyertaan dan perlindungan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.